Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini dapat melanjutkan pembelajaran kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, dan sekalian kita mempelajari juga kitab Marakil Ubudiyah, yaitu karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan limu'alifihima hadzal kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa 'ulumina fid dharain amin. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai' annal hidayata allati hiya samaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Sebelumnya kita sudah mempelajari di episode yang pertama bahwasanya kalau kita menuntut ilmu berniat bukan karena Allah, tapi niat semata-mata karena dunia, berniat menuntut ilmu biar kaya, biar terhormat, biar dimuliakan, biar kita mendapat jabatan yang tinggi, itu adalah niat yang salah dan menjadi dosa. Kemudian di episode yang kedua kita telah pelajari bahwasanya menuntut ilmu dengan niat ikhlas karena Allah untuk menghilangkan kebuduhan-kebuduhan yang ada di diri kita, atau kita berniat menuntut ilmu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau niat kita ikhlas karena Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah, nah ini menuntut ilmu yang seperti ini para malaikat sangat gembira, dan apabila kita berjalan untuk menuntut ilmu, malaikat membentangkan sayapnya memayungi kita dengan sayap mereka, sampai ikan-ikan di lautan memintakan ampun kepada kita yang menuntut ilmu karena ikhlas karena Allah, menuntut ilmu karena mengharap keridhaan Allah. Kemudian kita lanjut pembelajaran kita. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'. Walakin, dan akan tetapi, yanbaghi laka, sepantasnya bagimu, an ta'lama qabla kulli syai', agar kamu mengetahui sebelum tiap-tiap sesuatu, annal hidayata, bahwa hidayah itu allati hiya samaratul ilmi, yang dia hidayah itu adalah samaratul ilmi, merupakan buah ilmu. Laha bidayatun wa nihayatun, baginya buah ilmu itu ada bidayah
ada nihayah. Jadi ilmu hidayah yang kita tuntut itu ada dua. Ada ilmu bidayah, ada ilmu nihayah. Ada ilmu perumpamaan ilmu bumi, ada ilmu langit. Dan juga perumpamaan ada ilmu bagian darat, ada ilmu yang di dasar lautan. Jadi ilmu hidayah, buah ilmu yang dituntut itu ada dua. Pertama, ilmu bidayah. Coba kita lihat di dalam kitab Marakil Ubudiyah. Tadi di luar sebagaimana di dalam. Nah, di luar walakin yambaghi laka. Kalau di dalam kitab Marakil Ubudiyahnya walakin yambaghi ayatul lubu. Akan tetapi sepantasnya menuntut ilmu seseorang penuntut laka bagimu walakin yang bagi laka, dan akan tetapi sepantasnya bagimu anta lama, bahwasanya kamu agar mengetahui qabla kulli syai, sebelum tiap-tiap sesuatu, annal hidayata, bahwasanya hidayah, ilmu hidayah, allati hiya samaratul ilmi, yaitu buah ilmu. Laha, bagi ilmu hidayah, buah ilmu itu bidayatun wa nihayatun, ada bidayah, ada nihayah. Nah, ini kita lihat di dalam apa yang dimaksud dengan bidayah. Yang dimaksud dengan ilmu bidayah wa hiya al-musammatu bisyari'ati wa tariqati, yaitu yang dinamai dengan ilmu syariat dan ilmu tariqat. Jadi ilmu hidayah itu ada dua, keterangan Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu ilmu syariat, ilmu tariqat. Nah, jadi ilmu syariat, ilmu tariqat ini menurut Imam Nawawi Al-Bantani itu adalah ilmu bidayah. Wa nihayah, dan yang kedua ilmu hidayah itu adalah ilmu yang kedua an-nihayah, wahya al-musammatu bil haqiqati, yaitu yang dinamakan dengan hakikat. Jadi ilmu hidayah itu ada dua, ada pertama bidayah tadi, ada nihayah. Bidayah tadi yang dimaksud ilmu bidayah itu adalah ilmu syariat dan ilmu tarikat. Sedangkan ilmu nihayah ini, yang dimaksud ilmu nihayah ini adalah ilmu hakikat. Li'anna haqiqat asy-syai'i muntahahu. Karena bahwasanya hakikat sesuatu itu adalah di penghabisannya. Wahya, dan yaitu ilmu hakikat, samaratus syariati wa tariqati ma'an, yaitu merupakan buah ilmu syariat dan ilmu tarikat bersamaan. Nah, jadi maksudnya terlebih dahulu hendaklah kita menuntut ilmu syariat dan ilmu tarikat, itu yang duluan, baru ilmu nihayah.
baru ilmu hakikat. Kalau duluan ilmu hakikat, ini ipeknya nanti ada berefek kepada yang lain. Nah, oleh karena itu dulu ilmu bidayah, ilmu syariat, dan ilmu tarekat, baru ilmu nihayah, baru ilmu hakikatnya. Ilmu hakikat terakhir. Wa zahirun wa batinun. Ilmu hidayah itu ada yang zahir, ada yang batin. Lihat lagi di dalam kitab Marakil Ubudiyah, wa zahirun wa batinun. Ilmu hidayah itu ada yang zahir, ada yang batin. Fa inna kullu zahirin lahu batinun. Maka bahwasanya tiap yang zahir itu baginya ada yang batin. Kalau zahir ada batinnya. Wa khasuhu, dan juga kebalikannya. Setiap ada yang batin, ada yang zahirnya. Setiap yang zahirnya pasti ada batinnya. Begitu juga kebalikannya, setiap yang ada batinnya pasti ada zahirnya. Pasyariatu zahirul hakikati. Maka syariat itu adalah zahir hakikat. Syariat ilmu fikih, ilmu yang berhubungan dengan ibadah, sembahyang, puasa, zakat, naik haji. Jadi pas syariatu zahirul hakikati, maka bermula yang dimaksud ilmu syariat itu adalah zahir hakikat, ilmu zahir hakikat. Wal hakikatu batinuha. Dan yang dimaksud dengan ilmu hakikat itu adalah batinnya ilmu syariat itu. Wahuma, dan dua-duanya, ilmu syariat, ilmu hakikat, dua-duanya mutalazimani. Dua-duanya ini bersamaan dua-duanya, berkaitan dua-duanya ini. Enggak boleh ilmu syariat sendiri yang dikaji, yang dipelajari. Ilmu hakikatnya tidak dikaji, enggak boleh. Ilmu hakikat saja yang dikaji, ilmu syariatnya enggak dikaji, enggak boleh. Jadi dua-duanya dikaji, karena dua-duanya ini adalah bersamaan. Mana pasyariatun bila hakikatin atilatun. Syariat dengan tanpa hakikat atilatun, ay khaliyatun minat samarati. Syariat dengan tanpa hakikat batilatun, atilatun, kusung, ay khaliyatun minat samarati, yakni kusung daripada buah, sepi daripada buah. Jadi syariat dengan tanpa hakikat kosong, yakni sepi daripada buah. Sembahyang tidak ada hakikatnya, kosong. Tidak ada kehusukannya, tidak ada ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kosong. Wa hakikatun bila syariatin batilatun, dan hakikat pula tanpa syariat batal. Semata-mata hakikat dengan tanpa syariat batal. Karena tidak belajar dengan ilmu syariat, tidak ada belajar dengan ilmu tarekat, hanya langsung belajar dengan ilmu hakikat, batal. Akhirnya Tuhan semua. Tidak sembahyang, Tuhan. Tidak puasa, Tuhan. Tidak bayar zakat, Tuhan. Tidak naik haji, Tuhan. Tuhan semuanya, batal. Ai laghiyatun la khaira fiha. Yani lagha, sia-sia. La khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Wala hasilah laha, dan tidak ada hasilnya.
kada sah. Kalau sembahyang hanya semata-mata hakikat, tidak ada syariatnya, batal dan tidak sah. Duduk hanya sembahyang, hanya ingat aja kepada Allah Ta'ala, batal, kada sah. Ketika orang azan, diam, nggak pergi ke masjid, nggak pergi ke musalla ikut sholat, atau nggak sholat di rumah, hanya diam, ingat kepada Allah, laksanakan sholat, nggak sah. La hasidalah, ada pahala dan tidak sah. Nah, jadi buah ilmu itu ada yang bidayah, ada yang nihayah, ada yang zahir, ada yang batin. Jadi ilmu hidayah itu tadi ada yang bidayah, ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, dan ada yang nihayah. Yang nihayah dimaksud nihayah tadi itu ada ilmu hakikat, dan ada yang zahir, ada yang batin. Ilmu syariat, ilmu tarekat itu ilmu zahir. Ilmu batin adalah ilmu hakikat. Terus lanjut. Walau wusula ila nihayatiha, dan tidak akan sampai kepada ilmu nihayah, yakni kepada ilmu hakikat, illa, terkecuali, ba'da ahkami bidayatiha, sesudah menjempurnakan dengan ilmu bidayahnya, dengan ilmu syariat dan ilmu tarekatnya. Nah, bagaimana bisa sampai orang ke dalam ilmu hakikat kalau kada belajar ilmu syariat dan ilmu tarekat? Langsung belajar ilmu hakikatnya, kada mau sampai. Jadi sempurnakan dulu ilmu syariat, sempurnakan dulu ilmu tarekat, baru belajar ilmu hakikatnya. Wala asura ala batiniha, dan tidak akan dapat mengetahui atas ilmu batinnya, illa ba'da wuqufi ala zahiriha, terkecuali sudah memahami atas ilmu zahirnya. Jadi seseorang tidak akan dapat mengetahui ilmu batinnya, yakni ilmu hakikat, kalau seseorang tidak memahami ilmu syariat dan ilmu hakikatnya. Nah, oleh karena itu diwajibkan terlebih dahulu belajar ilmu syariat dan ilmu tarekat sampai sempurna syarat dan rukun, mengerti dan paham. Nah, setelah kewajiban-kewajiban yang fardunya sudah diketahui, syarat dan rukun sah dan batalnya sudah sempurna, nah baru kita mempelajari masalah ilmu hakikatnya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Jadi dengan kesimpulan, ilmu hidayah itu ada dua, ada bidayah, ada nihayah, ada zahir, dan ada batin. Ilmu bidayah, yang dimaksud dengan ilmu bidayah adalah ilmu syariat, ilmu tarekat. Yang dimaksud dengan ilmu nihayah adalah ilmu hakikat.
Jadi ilmu hidayah tadi pulang itu ada dua, ada zahir, ada batin. Nah, ilmu zahir adalah ilmu syariat, ilmu tarekat. Nah, yang dimaksud ilmu batin adalah ilmu hakikat. Nah, jadi diterangkan lagi oleh Imam Ghazali di sini. Nah, diterangkan oleh Imam Ghazali, kita tidak akan sampai kepada ilmu hakikat tersebut, ilmu nihayah tersebut, terkecuali kita sudah menyempurnakan ilmu bidayahnya, ilmu syariat, ilmu tarikatnya. Nah ini. Dan lagi pula kata Imam Ghazali, wala asura ala batiniha, kita tidak akan dapat mengetahui atas ilmu batinnya, ilmu hakikat itu, terkecuali ila ba'dal wuqufi ala zahiriha, terkecuali kita sudah memahami atas ilmu zahirnya. Nah, jadi ilmu zahirnya dulu, ilmu syariat, ilmu tarikat dahulu yang dikaji, baru ilmu hakikatnya, biar kita tidak menjadi salah paham. Dan pulang belajarnya dengan berguru, jangan sembarangan guru. Ini jangan hanya kita melihat di Google atau membeli, menukar buku-buku di pasar, dibaca sendiri dan diamalkan sendiri, jangan. Nah, hanya cukup sampai sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua. Saya pribadi mengucapkan mohon ampun dan maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.